Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dicegat oleh beberapa bahtera. Bahtera aneh di kejauhan ini juga pada akhirnya segera meneriakkan sesuatu kepada kelompok Xiao Yan. Pemimpin di antara bahtera ini segera berteriak bahwa sepertinya kematian dari Chao Ge dan Guan Er berkaitan dengan mereka, karena mereka pada saat ini ingin pergi tergesa-gesa maka hal tersebut telah membuktikan semuanya. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya mendengar suara dari sosok yang berada di kejauhan. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini memerintahkan Xiao Yan untuk membawa Suner pergi terlebih dahulu. Mereka akan ditangani oleh Xiao Yueli dan Xiao Yueli akan menyusul setelah semuanya selesai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan lanjut mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang berat misterius. Xiao Yan segera berkata perlahan kepada Xiao Yueli bahwa Xiao Yueli mencoba menjadi kuat untuk melindungi ayah dan ibu. Namun Xiao Yueli tidak pernah tahu bahwa ayah juga bekerja lebih keras untuk melindungi Xiao Yueli. Oleh karena itu pada saat ini jika ayah dan anak harus bertempur bersama, mereka akan melewati semuanya meskipun mereka harus mati. Setelah selesai berbicara klon iblis keabadian juga pada saat ini segera muncul dan berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan telah siap bertempur mati-matian melawan sosok-sosok yang menghalangi mereka. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini segera berbicara kepada Xiao Yan. Ding Yue berkata bahwa mereka dapat mengandalkan Fearless Art untuk pelarian diri. Selama periode waktu ini Ding Yue telah menambahkan teknologi stick kuno kepada Fearless Art. Sepertinya kali ini mereka akan bisa menggunakan hal tersebut untuk melarikan diri. Fearless Art bisa melonjakkan Origin Ki yang membuat kecepatannya seketika melonjak secara instan. Hal tersebut akan meningkatkan kecepatannya hingga tahap yang ekstrim. Dengan begitu akan sangat mustahil bagi mereka untuk bisa mengejar Fearless Art. Xiao Yan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengangguk. Xiao Yan segera berkata kepada Ding Yue jika memang Ding Yue bisa maka mereka harus menghindari pertempuran ini. Ding Yue pun menghela nafas dan lanjut menjelaskan bahwa mereka membutuhkan 100 juta pil Origin Ki untuk digunakan sekali. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan 100 juta Origin Ki. Jumlah ini pada saat ini bukanlah apa-apa bagi Xiao Yan. Setelah menerima pil Origin Ki ini Ding Yue pun segera memulai persiapan. Sementara itu Xiao Yan segera bertanya berapakah lama persiapan yang diperlukan oleh Ding Yue. Ding Yue segera menjawab bahwa semuanya telah selesai. Pada akhirnya begitu 100 juta pil Origin Ki ini dituangkan ke dalam Fearless formasi penggerak segera mulai bekerja dan di saat berikutnya semua orang merasa seolah-olah mereka sedang terlontar. Bahtera Fearless pada saat ini benar-benar melesat dengan sangat cepat mengakibatkan 3 bahtera di hadapan mereka benar-benar terkejut. Terdengar suara keheranan di dalam bahtera semua orang yang berada di dalam bahtera. Semua orang yang ada di bahtera pada saat ini berteriak dengan kagum melihat Fearless Art yang seolah-olah menghilang dalam sekejap mata. Pemimpin dari kelompok ini juga sedikit terkejut sebelum akhirnya memerintahkan semua orang untuk diam. Sosoknya lanjut berkata bahwa meskipun mereka cepat, mereka akan meninggalkan jejak di lautan kehampaan untuk waktu yang singkat. Kematian Guan Er dan Chao Ge pasti ada hubungannya dengan orang-orang di Bahtera ini. Oleh karena itu dirinya memerintahkan Bahtera nomor 2 untuk mengikutinya di dalam pengejaran. Sementara itu Bahtera nomor 3 harus pergi ke surga pembunuhan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar apa yang telah diinstruksikan oleh sosok pria yang terlihat gemuk yang bernama Pang Dahai. 2 bahtera pada akhirnya segera mengikuti pergerakan Xiao Yan, sementara bahtera lainnya segera bergegas menuju ke arah surga pembunuhan. Sementara itu Fearless Art pada saat ini masih melaju dengan sangat cepat. Ding Yue segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah mereka akan pergi selanjutnya. Xiao Yan pada saat ini balik bertanya kepada Ding Yue apakah orang-orang tersebut menyusul.
Ekspresi Ding Yue pada saat ini terlihat sedikit serius. Ding Yue lanjut menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk bisa memastikannya sekarang, namun meskipun ledakan Origin Ki dapat membuat Fearless bergerak maju untuk jarak tertentu dengan kecepatan yang sangat cepat, namun itu juga akan meninggalkan jejak yang sangat jelas di lautan kehampaan. Berdasarkan hal ini maka ada kemungkinan orang-orang itu akan bisa mengikuti Fearless Art. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue, keduanya pada saat ini segera menatap ke arah kompas langit berbintang. Mereka mengamati apakah ada bahtera yang berada di dalam jangkauan deteksi. Pada akhirnya seperti apa yang dikatakan oleh Ding Yue, sesaat kemudian dua titik cahaya segera muncul di kompas langit berbintang. Dua titik cahaya ini menuju ke arah Fearless Art dengan kecepatan yang benar-benar sangat cepat. Xiao Yan pun tiba-tiba mengerutkan kening dan mengeluarkan slip batu giok yang diberikan kepadanya oleh Lei Bai. Jika Xiao Yan meninggalkan surga pembunuhan, Xiao Yan harus menggunakan slip batu giok ini untuk menemukan lokasi Lei Bai. Pada akhirnya Origin Ki menembus masuk ke dalam slip batu giok. Untuk sesaat sope batu giok dipenuhi dengan cahaya dan mulai berputar. Sesaat kemudian pada akhirnya batu giok ini segera menunjukkan ke suatu arah. Xiao Yan segera berkata bahwa mereka harus segera pergi mengikuti arah yang ditunjukkan oleh slip batu giok ini. Ding Yue pun segera mengangguk dan tanpa ragu-ragu mendorong Fearless Art untuk melesat ke kejauhan. Tidak lama setelah pergi, dua bahtera yang terlihat pada saat ini seketika muncul di lokasi di mana Fearless Art berada sebelumnya. Sesosok tubuh terlihat sedang membungkuk memberikan laporan kepada pemimpin mereka. Sosok tersebut menjelaskan bahwa ada berita dari surga pembunuhan di mana mereka telah melakukan pembantaian besar-besaran. Cao Ge dan Guan Er telah terbunuh dan ada juga beberapa orang yang tewas dari mansion surgawi. Tetua Zhao Tai telah menghilang dan boneka pembunuh telah menderita kerugian yang tidak terhitung jumlahnya. Mendengar hal tersebut pemimpin yang bernama Pang Pang Hai pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sosoknya lanjut bertanya apakah Guan Er benar-benar telah terbunuh, apakah mereka bisa mengetahui identitas dari orang-orang ini. Pemberi laporan pun segera menjelaskan bahwa mereka bukan dari kehampaan selatan, terlebih lagi mereka juga tidak bisa mengetahui detail mengenai orang-orang ini. Pang Pang Hai pada akhirnya mengapalkan tinjunya dan berteriak dengan tajam bahwa mereka benar-benar berani. Dirinya ingin melihat siapakah orang yang benar-benar meremehkan mereka. Guan Er adalah saudaranya, oleh karena itu dirinya harus membalaskan dendam Guan Er. Sesaat kemudian pada akhirnya kedua bahtera ini mulai kembali mengejar ke arah lintasan dari Fearless Art. Kecepatan dari bahtera ini juga tidaklah lambat dan dapat terlihat dengan jelas bahwa kedua bahtera ini juga sama-sama diproduksi oleh teknologi stick. Meskipun Fearless Art masih lebih cepat namun masih sulit bagi mereka untuk bisa menyusul Fearless Art. Mereka hanya bisa melakukan hal tersebut terkecuali Fearless Art benar-benar berhenti. Sementara itu di Fearless Art pada saat ini Xiao Yan segera bertanya kepada Ding Yue bisakah orang-orang tersebut menyusul. Ding Yue segera menjawab bahwa selama mereka tidak berhenti orang tersebut tidak akan bisa mengejar Fearless Art. Di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Yueli segera berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yueli berkata bahwa ayah pada saat ini tidak perlu melarikan diri. Jika mereka berhenti sepertinya mereka akan bisa melawan orang-orang ini. Tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menghabisi orang-orang ini di tengah-tengah kehampaan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Sebaiknya mereka pergi ke suatu tempat terlebih dahulu karena akan ada yang membantu mereka di sana. Xiao Yueli sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud dengan bantuan. Xiao Yan pada akhirnya segera lanjut menjelaskan kepada Xiao Yueli bahwa jika kelompok ini mengejar kelompok Xiao Yan, sepertinya hal yang akan dialami oleh kelompok Xiao Yan tidak akan sederhana. Ada kemungkinan besar mereka juga akan mencari bala bantuan.
Jika perang pecah dan mereka kembali terjebak dalam situasi pengepungan dan penindasan seperti sebelumnya, mungkin saja mereka tidak akan seberuntung sebelumnya. Terlebih lagi pada saat ini ada dua teman yang sedang mereka tuju dan seharusnya keduanya akan bisa membantu. Xiao Yueli pada akhir menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya akan mengikuti pengaturan dari ayah. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini beristirahat. Ibu dan ayah juga perlu beristirahat dan mereka perlu memanfaatkan waktu. Xiao Yueli pada saat ini menatap ke arah Suner yang berada di samping Xiao Yan yang pipinya tiba-tiba merona merah. Xiao Yueli tiba-tiba menyadari sedikit sesuatu yang akan terjadi. Xiao Yueli menatap ke arah ayahnya dengan tatapan sedikit marah. Xiao Yueli segera berkata kepada Xiao Yan agar ayah dan ibu menjaga dirinya baik-baik. Jangan biarkan kecelakaan terjadi karena Xiao Yueli tidak ingin memiliki saudari keempat. Begitu suara ini menyebar di bahtera, semua orang pada saat ini segera menahan senyum masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa tidak akan ada lagi kecelakaan. Sebaiknya mereka pada saat ini segera beristirahat. Xiao Yan pada akhirnya segera meraih pinggang Suner dan berjalan menuju kabin miliknya. Long Yi pada saat ini segera mengikuti Xiao Yan dan hal tersebut membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan pun menoleh menatap ke arah Long Yi dan menepuk pundaknya sebelum akhirnya berkata bahwa Long Yi juga harus beristirahat sejenak. Ayah dan ibu juga harus beristirahat dan ada juga sesuatu yang harus dikerjakan. Setelah mengatakan hal tersebut Xiao Yan kembali memimpin Suner dan terus berjalan ke depan. Semua orang pada saat ini mengerti tetapi Long Yi pada saat ini masih mengikuti Xiao Yan langkah demi langkah. Xiao Yan pada akhirnya tanpa daya kembali menoleh menatap ke arah Long Yi. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Long Yi apakah yang terjadi kepada Long Yi. Long Yi pada saat ini terdiam menatap ke arah dengan serius dan setelah sekian lama pada akhirnya Long Yi segera berbicara. Long Yi bertanya bisakah ayah berhenti meninggalkan Long Yi? Long Yi menjadi lebih kuat sekarang dan Long Yi pasti akan bisa membantu ayah. Long Yi pada saat ini mengepalkan tangannya dan matanya bersinar dengan kilau. Selama periode waktu jauh dari Xiao Yan, Long Yi benar-benar telah berlatih dengan sangat keras. Long Yi hanya berharap berada di sisi Xiao Yan dan tidak lebih dari itu. Meskipun Long Yi terlihat konyol tetapi sebenarnya hati Long Yi benar-benar sangat lembut. Baginya di seluruh dunia Long Yi benar-benar selalu mengutamakan Xiao Yan. Posisi ini benar-benar posisi yang tidak akan dapat gantikan oleh siapapun. Tubuh Xiao Yan juga pada saat ini gemetar dengan mata Xiao Yan yang ikut memerah. Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya Xiao Yan benar-benar egois terhadap Long Yi. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa melupakan sesosok yang telah dianggap sebagai putranya yang berasal dari dunia yang sama? Xiao Yan pada akhirnya memeluk Long Yi dengan keras dan segera meminta maaf kepada Long Yi. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah Long Yi dengan serius dan mulai berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan berkata bahwa ayah tidak akan lagi meninggalkan Long Yi sendirian. Mata Long Yi seketika menunjukkan kegembiraan yang luar biasa mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dengan penuh ketidakpercayaan Long Yi segera bertanya apakah itu memang benar. Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan menjelaskan bahwa tentu saja itu memang benar. Selain itu Qiu juga pasti akan segera kembali. Long Yi pada saat ini semakin terkejut mendengar nama dari Qiu. Tanpa sadar Long Yi segera bertanya apakah ayah memiliki kabar tentang Qiu. Xiao Yan kembali mengangguk dan menjelaskan bahwa ayah pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi Long Yi akan terkejut begitu Long Yi melihat kembali Qiu. Long Yi dengan penuh kekhawatiran segera bertanya apa yang terjadi dengan Qiu. Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Qiu dalam kondisi yang sangat baik-baik saja dan dirinya bukanlah Qiu seperti yang dahulu.
Qiu pada saat ini telah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Long Yi pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sebenarnya Long Yi tidak terlalu mengerti mengenai kata cantik. Bagi Long Yi kecantikan tidak memiliki definisi di matanya. Long Yi tampaknya lebih mengutamakan esensi dari setiap orang yang berada di sekitar. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata bahwa Long Yi pada saat ini masih belum bisa untuk mengerti. Long Yi akan mengetahuinya di masa depan dan sebaiknya mereka pada saat ini beristirahat terlebih dahulu. Long Yi bisa bermain-main bersama dengan yang lain di geladak sementara ayah akan beristirahat. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini segera meninggalkan sosok Long Yi. Sementara itu Ding Yue dan Xia Zhenghui pada saat ini segera berdiri dan menghampiri Long Yi. Mereka sangat merasakan emosional yang terpancar dari Long Yi. Semua orang pada saat ini menepuk bahu Long Yi dan benar-benar menghibur Long Yi. Ding Yue bahkan menggunakan senjata teknologi stik kuno yang dibuat khusus untuk Long Yi. Ding Yue segera berkata bahwa ini adalah tombak naga pemecah. Ini baru saja dibuat oleh Ding Yue untuk Long Yi. Ada juga armor yang bisa berubah sesuai dengan ukuran bentuk tubuh Long Yi. Sebaiknya mereka melihat apakah Long Yi bisa memanfaatkan senjata ini atau tidak. Ding Yue pada saat ini menyerahkan tombak dan pelindung ini kepada Long Yi dan Long Yi memiliki mata yang berbinar. Sementara itu Xia Zhenghui segera berkata kepada Long Yi bahwa dirinya sudah lama sekali tidak melihat Long Yi. Long Yi pada saat ini menjadi semakin tampan tetapi meskipun begitu ketampanan Long Yi ini masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Xia Zhenghui. Setelah selesai berbicara Xia Zhenghui merangkul Long Yi dan bergegas meninggal sosok Ding Yue. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera memarahi Xia Zhenghui. Ding Yue berteriak agar Xia Zhenghui jangan mengajarkan hal nakal kepada bocah ini. Xia Zhenghui pada saat ini tertawa terbahak-bahak dan Ding Yue serta Xiao Yueli pada saat ini terlibat pada perkelahian kecil. Melihat hal ini Long Yi mengangkat kepalanya dan senyum yang cerah mulai melonjak. Long Yi pada akhirnya tertawa dan hal ini seketika membuat Xiao Yueli sedikit terkejut. Xiao Yueli pun bergumam bahwa dirinya berpikir naga konyol ini tidak akan pernah bisa tertawa, ternyata pada akhirnya dirinya benar-benar bisa tertawa begitu bahagia. Senyum di wajah Xiao Yueli pada saat ini sedikit terangkat seolah-olah dirinya terpengaruh oleh emosi dari Long Yi. Suasana berat sebelumnya pada akhirnya tiba-tiba pecah. Semua orang pada saat ini sedikit bercanda, begitu juga dengan Long Yi. Senyum Long Yi pada saat ini menjadi semakin cerah seolah-olah semuanya telah kembali normal. Air mata pada saat ini juga mengalir di mata Long Yi dan hal ini mencerminkan kerinduan Long Yi terhadap tim Fearless. Long Yi pada saat ini tampaknya sedikit banyak telah merasakan bahwa keberadaan dari tim Fearless telah kembali. Long Yi menghela nafas lega sebelum akhirnya semua orang kembali berbincang-bincang santai. Sementara itu kembali ke Bahtera yang pada saat ini masih mengejar Fearless Art. Sesosok pria terlihat kembali berlutut ketika memberikan laporan kepada pemimpin mereka. Sosok tersebut berkata bahwa mereka telah meluncurkan kecepatan penuh, namun mereka masih kesulitan dengan kecepatan dari Bahtera yang mereka kejar. Mereka hanya bisa mengejar dan jika Bahtera tersebut tidak berhenti maka tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa menyusul. Mendengar hal tersebut Pang Pang Hai pada saat ini segera bertanya dengan suara yang dalam apakah dirinya mengetahui kemana tujuan Bahtera ini. Pria yang membawa laporan pada saat ini segera menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Tetapi di sepanjang arah ini yang paling dekat untuk dituju adalah alam bintang kesunyian. Pang Pang Hai sedikit terkejut karena tempat yang bernama alam bintang kesunyian yang agung ini jelas merupakan tempat yang berbahaya. Bagaimanapun seorang Dogat bintang 9 telah dihancurkan di alam tersebut. Terlebih lagi bahayanya juga masih belum diketahui dan sosoknya pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Pang Pang Hai pada akhir segera bertanya apakah mereka akan pergi ke alam bintang kesunyian yang agung.
Pria yang membawa laporan pun segera menjelaskan bahwa itu tidak mungkin untuk bisa dipastikan. Mereka hanya bisa menebak berdasarkan arah umum yang pada saat ini mereka tuju. Pang Panghai pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya memerintahkan sesosok wanita yang bernama Sueki. Sosoknya memerintahkan agar Sueki memberitahu roh hantu terdekat untuk menjegat bahtera tersebut. Sesosok wanita dengan mengenakan gaun merah pada akhirnya segera muncul di sebelah Pang Panghai. Wanita ini tidak memiliki pupil dan sosoknya pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa jika dilihat dari rutenya roh hantu terdekat sepertinya hanyalah Wang Jing. Pang Panghai terus bertanya kepada Sueki apakah bahtera tersebut bisa dicegat oleh Wang Jing. Sueki pun segera berkata perlahan bahwa itu memang bisa untuk dilakukan, namun kekuatan Wang Jing sedikit lebih lemah dan kekuatannya setara dengan Guan Er. Jika Guan Er berhasil terbunuh maka Wang Jing juga mungkin tidak akan bisa menghentikan bahtera tersebut. Pang Panghai pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dan berkata biarkan saja Wang Jing menunda untuk beberapa saat. Kekuatan Guan Er juga tidak lemah, selain itu mereka juga sepertinya sedang terluka parah hingga pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dengan begitu maka sepertinya Wang Jing akan bisa menghentikan mereka. Sueki pun seketika mengangguk dan pada saat ini segera menghubungi Wang Jing melalui slip batu giok. Sementara itu Pang Panghai pada saat ini kembali mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa selain daripada hal tersebut mereka harus memberitahu roh hantu terdekat lainnya untuk datang. Mereka harus mengirimkan bala bantuan untuk menghindari kecelakaan. Informasi pada akhirnya segera disebar dan bersamaan dengan hal tersebut, begitu Wang Jing mendapatkan berita tersebut sosoknya segera mengirimkan bahtera dan bergegas ke arah Fearless Art. Namun di dalam informasi tersebut Sueki tidak menjelaskan kepada Wang Jing bahwa Xiao Yan dan yang lainnya telah menghabisi Guan Er dan Cao Ge. Sueki hanya memberitahu Wang Jing untuk menghabisi penjahat tersebut dengan cara apapun dan dengan begitu maka Wang Jing akan diberi hadiah. Oleh karena itu Wang Jing pada saat ini tidak memimpin banyak orang karena Wang Jing tidak mengetahui musuh seperti apa yang akan dirinya hadapi. Jumlah dari bahtera aneh juga pada akhirnya secara bertahap meningkat. Ada 4 bahtera yang pada saat ini mengikuti Xiao Yan dan bala bantuan juga datang satu demi satu. Ada lebih dari belasan orang kuat di mansion surgawi yang pada saat ini mengejar Fearless Art. Sementara itu di Fearless Art semua orang pada saat ini sedang merasakan kenyamanan dalam istirahat. Butuh lebih dari 10 tahun bagi mereka untuk sampai ke tujuan. Mereka memiliki banyak waktu untuk bersantai dan berlatih. Setelah cukup lama Xiao Yan dan Suner juga pada saat ini masih belum keluar dari kabin mereka. Adapun Xiao Yueli pada saat ini benar-benar merasakan kesepian. Xiao Yueli tentu mengetahui tentang hubungan antara pria dan wanita tetapi sosoknya tidak tertarik dengan hal tersebut. Namun ketika melihat ayah dan ibunya yang pada saat ini menghilang bersamaan, tiba-tiba sosok Raja Tianzang muncul di benak Xiao Yueli dengan sebuah alasan. Xiao Yueli pada akhirnya segera bergumam mengapa Xiao Yueli memikirkan orang tua tersebut. Sementara itu di sisi lain Raja Tianzang yang berada di suatu tempat yang jauh pada saat ini tiba-tiba bersin. Sosoknya segera mengusap hidungnya dan bergumam sepertinya ada seseorang yang sedang membicarakannya. Xiao Yueli pada saat ini sesungguhnya menyadari ada sesuatu yang berkaitan dengan Raja Tianzang. Bersamaan dengan ingatan yang perlahan-lahan terbangun semuanya pada akhirnya tanpa disadari segera mempengaruhi segala sesuatu mengenai Xiao Yueli. Baik itu kepribadian, cara berbicara, sikap dan lain-lain perlahan-lahan akan muncul pada diri Xiao Yueli. Namun pada saat ini Xiao Yueli sepertinya masih menjadi dirinya sendiri dan masih sulit baginya untuk tidak terpengaruh oleh ikatan ingatan tersebut. Memikirkan hal ini Xiao Yueli bergumam bahwa dirinya pernah mendengar lelaki tua itu menyukai Ming Yue di kehidupan sebelumnya. Tetapi sungguh sangat beruntung mereka pada akhirnya tidak pernah bersatu.
Xiao Yueli jelas merasakan adanya hubungan antara Ming Yue dengan Raja Tianzang di kehidupan sebelumnya. Hal ini tidak bisa dihindari dan seiring dengan berjalannya waktu Xiao Yueli bisa merasakan perasaan tersebut. Hanya saja Xiao Yueli pada saat ini masih belum bisa memahami dan menerima mengenai hal tersebut. Xiao Yueli pada saat ini menunjukkan penolakan terhadap perasaan ini. Namun seiring berjalannya waktu Xiao Yueli pasti perlahan akan memahami apa yang paling berharga bagi dirinya. Singkat cerita beberapa bulan pada akhirnya berlalu dalam sekejap mata. Sosok Xiao Yan dan Suner pada akhirnya perlahan keluar dari kabin. Xiao Yueli berdiri dan berjalan mengitari mereka berdua dan memperhatikan keduanya. Sesaat kemudian Xiao Yueli seolah-olah merasa lega dan bergumam sungguh sangat beruntung mereka tidak memberi Xiao Yueli saudari perempuan. Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit terdiam, sementara di sisi lain Xiao Qi segera menghampiri Suner. Melihat Suner yang berseri-seri pada saat ini Xiao Qi berkata bahwa saudari Suner telah menjadi semakin cantik. Begitu kata-kata ini keluar hanya kedua gadis itu yang tampaknya saling mengerti. Sementara itu Xiao Yan tiba-tiba merasakan sedikit malu dan terbatuk dua kali. Xiao Yan pada akhirnya segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata bahwa mumpung masih ada waktu, Xiao Yan pada saat ini harus berlatih dan jika terjadi sesuatu segera beritahu Xiao Yan. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Xiao Yan meninggalkan kedua wanita di sana yang menutup mulut sambil tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya kembali ke kabin dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk meningkatkan kembali kekuatannya. Jika Xiao Yan menyerap kristal energi hal tersebut akan memungkinkan Xiao Yan untuk menembus tahap akhir dogat bintang 6. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak mengeluarkan kristal energi karena Xiao Yan masih memilih untuk memasuki pagoda pemurnian. Ketika kekuatan Xiao Yan meningkat Xiao Yan telah merasakan bahwa Xiao Yan tidak memiliki keterampilan bertarung yang bisa mumpun. Oleh karena itu begitu Xiao Yan memasuki pagoda Xiao Yan langsung menuju ke arah tempat untuk mendapatkan keterampilan. Tempat ini dipenuhi dengan cahaya yang mengalir yang mengandung keterampilan bertarung yang tidak diketahui. Begitu Xiao Yan mengangkat kepalanya Xiao Yan melihat banyak kilatan yang seperti meteor yang berseliweran. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mendesah namun Xiao Yan pada saat ini tidak mengambil tindakan. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini akan ada keterampilan bertarung yang menghampiri Xiao Yan dan keterampilan tersebut pasti akan cocok. Pada saat ini keterampilan bertarung terkuat milik Xiao Yan berada di tingkat tinggi. Namun seiring peningkatan kekuatan Xiao Yan dan dengan berkah dari 10 api iblis, fondasi origin Qi Xiao Yan dapat menembus hingga 60 juta dan itu benar-benar sangat megah. Dengan keterampilan bertarung Xiao Yan pada saat ini hal tersebut benar-benar agak terbatas dan tidak bisa menampilkan semua kekuatan Xiao Yan. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berharap akan mendapatkan keterampilan bertarung yang sesuai. Pada akhirnya bersamaan dengan Xiao Yan yang menunggu ada aliran cahaya yang mulai melambat. Aliran cahaya yang melambat ini pasti adalah keterampilan bertarung yang cocok dan dicari oleh Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya segera mengulurkan telapak tangannya dan seberkas cahaya segera terjatuh ke telapak tangan Xiao Yan. Gulungan merah menyala bersinar dengan beberapa karakter besar yang tertulis. Xiao Yan sedikit terkejut setelah membaca bahwa ini adalah keterampilan tingkat penciptaan. Keterampilan ini memiliki nama 10.000 domain Dewa Api. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan memperoleh keterampilan tingkat penciptaan. Ini merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat di. Keterampilan bertarung tingkat ini juga memiliki 3 tingkatan yakni bawah tengah dan tingkat tinggi. Namun teknik 10.000 domain Dewa Api ini tampaknya tidak secara spesifik menunjukkan levelnya. Hal tersebut berarti bahwa batas atas dari keterampilan bertarung ini akan sangat tinggi dan akan bergantung pada kekuatan penggunanya.
Keterampilan bertarung ini benar-benar di luar dugaan dari Xiao Yan. Apakah Xiao Yan bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini? Semua itu masih menjadi pertanyaan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk tidak terus bertahan di tingkat keterampilan ini. Xiao Yan segera pergi ke gerbang pertempuran yang sebenarnya. Xiao Yan harus mempraktikkan keterampilan bertarung tingkat penciptaan ini. Xiao Yan pun segera duduk bersila dan kekuatan spiritual Xiao Yan segera mengalir ke keterampilan bertarung. Informasi yang agung segera dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan dan setelah beberapa saat Xiao Yan pun membuka matanya. Mata Xiao Yan bersinar terang karena skill bertarung tingkat penciptaan ini sekali lagi benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Dibandingkan dengan keterampilan bertarung sebelumnya, keterampilan 10.000 domain Dewa Api ini benar-benar berbeda. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa keterampilan 10.000 domain Dewa Api ini bisa memperluas domain api. Keterampilan bertarung ini juga bisa menggunakan api untuk memberkati diri sendiri. Di domain Dewa Api, rekan satu tim juga untuk sementara dapat memperoleh penguatan dari api. Tetapi meskipun begitu, hal ini akan menghabiskan banyak origin ki. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya karena penerapan dari keterampilan bertarung ini dapat digunakan secara lebih luas. Jika digunakan dalam pertarungan kelompok, maka keterampilan bertarung tersebut akan memainkan peran yang besar. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin berpikir terlalu banyak. Xiao Yan pada akhir langsung memasuki gerbang pertempuran yang sebenarnya. Xiao Yan mencoba keterampilan bertarung baru ini ketika memasuki gerbang putih. Xiao Yan pada saat ini mencobanya dengan menggunakan api keabadian. Api keabadian pun melonjak menjadi teratai sebelum akhirnya meledak di telapak tangan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini api segera mulai menyebar ke area yang sangat luas. Area sejauh ratusan kilometer pada saat ini benar-benar diselimuti oleh api hitam dari api keabadian. Xiao Yan segera menemukan bahwa selama Xiao Yan memikirkan semua makhluk hidup yang diselimuti oleh api keabadian ini, Xiao Yan akan dapat mengekstraksi vitalitas mereka dan menjadikannya vitalitas milik Xiao Yan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata sepertinya ini adalah berkah untuk Xiao Yan dari teknik tersebut. Jika begitu permasalahannya, maka di dalam pertarungan gesekan jangka panjang, skill bertarung ini benar-benar akan memainkan peran yang sangat besar. Jika mengikuti aturan ini, maka teknik 10.000 domain api yang dibentuk oleh api abadi ini sepertinya berfokus pada pemulihan. Jika Xiao Yan menggunakan jantung api yang lainnya, Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mengetahui efek apa yang bisa didapatkan. Bisakah jantung api putih atau Bai Yan dan 10 api iblis melakukan hal yang sama? Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini Xiao Yan kembali mencoba hal yang sama dengan jantung api yang berbeda. Xiao Yan mulai menggunakan Bai Yan kepada teknik tersebut dan api pada saat ini kembali melonjak. Api putih menyelimuti area sejauh ratusan kilometer, namun efek yang ditampilkan oleh jantung api putih pada saat ini tampaknya hanya membuat semua orang yang terdampak menjadi linglung. Tidak ada efek lain yang bisa dilakukan oleh jantung api putih. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali memutuskan untuk menggunakan 10 api iblis. Api berwarna ungu merah pada saat ini segera menyebar ke area yang sangat luas. Dua jantung api pertama sebagian besar memainkan peran pendukung di dalam pertempuran, tetapi 10 api iblis pada saat ini benar-benar memiliki efek yang berbeda. Karena kemampuan 10 api iblis ini adalah menyediakan origin ki yang diperlukan untuk bertempur. Selama Xiao Yan memiliki pemikiran, maka Xiao Yan akan dapat memberikan berkah origin ki dari orang-orang di sekitar. Dengan begitu maka di dalam pertempuran energi Xiao Yan benar-benar akan terus bisa ditingkatkan. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya karena jika dibandingkan dengan kemampuan dari dua jantung api pertama,
10 api iblis mungkin akan lebih efektif jika digunakan dalam pertempuran sesungguhnya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan bergumam bahwa keterampilan bertarung seperti itu memang layak untuk mencapai level penciptaan. Keterampilan bertarung ini benar-benar dapat membawa kekuatan dari jantung api menuju ke arah level yang lebih tinggi. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang dengan keterampilan bertarung barunya karena keterampilan bertarung ini sungguh luar biasa seperti kekuatan Bude Yanti yang melegenda.